Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Full DFK untuk kesempatannya menyampaikan terkait prokrastinasi pada hari ini. Kemudian terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu untuk saya mempresentasikan materi saya hari ini. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan dari awal. Di back dulu. Ya. Baik, terima kasih kepada Adik Sri. Kita mulai saja acara hari ini. Hari ini saya akan membawakan materi juga kita nanti bisa saling diskusi karena programnya banyak kita alami dan cuma karena saya misalnya menyampaikan materi ini lalu tidak melakukan itu, sebenarnya kita juga ini sering kita lakukan. Nah, jadi kita di sini sama-sama sharing bagaimana supaya prokrastinasi ini tidak menjadi patologis atau membuat kita gagal dalam melanjutkan tugas atau membuat kita jadi bermasalah dalam hubungan interpersonal. Next. Slide. Nah, jadi kalau misalnya nih sehari-hari kita tuh sering ngomong seperti ini, nanti aja belum deadline, mager dulu, kemudian masih lama, esok juga bisa, lalu santai saja bro, sebentar juga beres, lalu masih mencari ilham, lalu belum mood kayaknya nih, kemudian ada nah, atau kita sering ngomong begini, tunggu dulu sayang kelewatan, ada drakor nih lagi seru-serunya. Nah, kalau misalnya kita sering tuh seperti ini, bicara seperti ini, nah memang ini sudah tepat berada di acara ini ya, karena acara hari ini memang didedikasikan untuk kita-kita yang kaum-kaum nanti saja ini. Oke, next. Nah, sebelumnya kita coba kita pahami dulu apa sih artinya prokrastinasi ini. Jadi ini berasal dari bahasa Latin. Pro itu artinya maju atau ke depan, lebih menyukai. Sedangkan krastinus itu artinya besok. Jadi lebih menyukai kegiatan dilakukan di esok hari. Jadi sengaja kegiatan yang diinginkan, walaupun mengetahui bahwa penundaannya itu dapat menghasilkan dampak buruk. Pelaku dari prokrastinasi ini biasanya kita sebut dengan prokrastinator. Kemudian kita bertanya, apakah tindakan saya ini kemudian bisa digolongkan sebagai prokrastinasi? Maka kita perlu melihat apa saja sih batasan-batasan ketika sebuah tindakan dikatakan prokrastinasi. Nah, ini ada indikatornya. Yang pertama adalah suatu melibatkan unsur penundaan, baik untuk memulai maupun menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. Yang kedua, menghasilkan akibat-akibat lain yang lebih jauh, yang biasanya itu negatif. Misalnya keterlambatan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Dan pelaku itu tahu bahwa tugasnya itu penting untuk dikerjakan, namun tetap ditunda. Kemudian selanjutnya, menghasilkan keadaan emosional yang tidak menyenangkan. Misalnya perasaan cemas, perasaan bersalah, marah, panik, dan sebagainya. Biasanya indikator prokrastinasi ada yang lebih spesifik lagi, yaitu yang namanya prokrastinasi akademik yang biasa dilakukan oleh mahasiswa atau anak-anak sekolah, di mana menyenangkan daripada melakukan tugas akademik mereka. Next. Nah, lalu berapa banyak sih kaum nanti saja ini? Apakah hanya kita atau semua orang? Nah, ini kita ada beberapa penelitian, ada sejarah yang menyebutkan terkait prokrastinasi ini. Sebenarnya prokrastinasi ini sudah ada sejak zaman Yunani.
Jadi di situ Hesiod, seorang penyair Yunani kuno, dalam dia menulis sebuah puisi berjudul Work and Day pada tahun 800 sebelum Masehi. Di situ ada sedikit menyatakan, meskipun tidak disebutkan itu prokrastinasi, tapi disebutkan bahwa a man who puts off, jadi itu yang meletakkan, mengesampingkan pekerjaannya biasanya akan memegang kehancuran. Kemudian prokrastinasi ini semakin sering dibicarakan sebenarnya penelitian itu disampaikan bahwa sekitar 20% masyarakat itu adalah prokrastinasi kronis. Seperti apa contohnya? Misalnya berlambat-lambat membayar pajak, kemudian misalnya mereka berlambat-lambat mencuci baju, mengerjakan tugas sekolah, berlambat-lambat membeli sesuatu yang misalnya penting, atau berlambat-lambat menyiapkan acara yang memang untuk keluarga mereka sudah mestinya disiapkan tapi ditunda-tunda. Nah, kemudian prokrastinasi akademik itu sendiri ini semakin banyak diteliti karena ini berimbas pada perkembangan pendidikan dari pelajar ataupun mahasiswa. Jadi pada prokrastinasi akademik itu ada sebuah penelitian yang cukup besar dilaksanakan di Litbang pada bulan Desember 2018 di sebuah universitas negeri di Sulawesi. Di situ mereka mengambil 339 mahasiswa aktif yang dipilih secara acak. Kemudian tingkat kepercayaan dari penelitian ini adalah 90%. Sehingga ini bagus ya, penelitian ini cukup reliabel. Nah, bagaimana sih hasilnya dari penelitian ini? Dari 339 responden itu menyebutkan bahwa 77% disebutkan bahwa mereka memang sering menunda pekerjaan. Lalu mereka menunda pekerjaan dalam hal apa? Nah, jadi para mahasiswa ini banyak menunda pekerjaannya dalam hal menulis tugas. Kemudian yang kedua adalah belajar sebelum ujian, dilanjutkan dengan membaca. Nah, itu yang paling sering ditunda oleh para mahasiswa menurut penelitian ini. Lalu apa sih alasannya menunda pekerjaan ini, terutama yang tadi menulis tugas? Maka sebagian besar itu menyebutkan bahwa terserang rasa malas. Kemudian ada yang menyebutkan bahwa tugasnya terlalu sulit atau tugasnya kurang menarik sehingga mereka menunda untuk melakukan pekerjaan itu. Nah, lalu ketika ditanyakan apakah menunda itu sangat merugikan bagi para mahasiswa, mereka menjawab, ya sebenarnya ini merugikan saya. 90% menyadari bahwa ini merugikan saya. Jadi sesuai dengan karakteristik si prokrastinator itu memang mereka menyadari ini akan merugikan. Kemudian selanjutnya ketika ditanya apakah mereka ingin apakah mereka ingin menghilangkan perilaku menunda-nunda ini, 99,9% sebenarnya menjawab ya, mereka ingin menghilangkan perilaku menunda-nunda ini. Pertanyaannya, apakah semudah itu dan apakah mereka berhasil menghilangkan perilaku menunda-nunda itu? Maka ternyata dalam sebuah yang namanya prokrastinasi itu ada yang dinamakan lingkaran prokrastinasi, di mana pada saat bangun pagi mereka akan menyampaikan, oke, aku harus produktif hari ini. Kemudian sejalan dengan berjalannya waktu, pagi, siang, lalu zaman sekarang nih misalnya contohnya masih ada waktu 1 episode lagi dari drama Koreanya. 1 episode, kemudian ditambah, akhirnya sampai sore menjelang malam, lalu ada penyesalan muncul. Harusnya tadi nggak usah nonton seri ini deh. Tapi kemudian ketika menyadari bahwa deadline masih lama, kemudian besok juga masih bisa, seperti itu, akhirnya ada kompensasi dari ego, lalu mengatakan gak apa-apa, masih ada hari esok. Lalu kembali lagi, besok hari aku harus produktif hari ini. Kemudian diulangi lagi dan kegiatan yang ternyata tidak sesuai dan prioritas yang ingin dilakukan. Akhirnya begitulah terus lingkaran prokrastinasi ini terjadi sampai akhirnya si prokrastinator mencapai deadline. Kemudian mereka dengan terpaksa mengerjakan, lalu muncul penyesalan, rasa bersalah, atau bahkan tidak selesai pada waktunya. Itulah lingkaran prokrastinasi, dan mengapa ini kadang begitu sulit untuk kita putus lingkaran ini? Nah, mari kita bahas selanjutnya. Jadi, pertama kita kenali dulu apa faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi ini sendiri.
apakah ada pada diri kita atau bagaimana. Nah, jadi kita bedakan ada faktor internal itu berasal dari diri kita dan ada yang faktor eksternal itu dari luar diri kita. Faktor internal ini mencakup afektif, jadi mood, emosi, dan perasaan. Mungkin saja saat ini seorang prokrastinator memang mengalami gangguan mood seperti depresi, di mana emosinya cenderung nuansa perasaannya selama 2 minggu terakhir ini cenderung turun sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan sesuatu atau perasaan tidak bisa untuk melakukan sesuatu. Atau dia mengalami distimia di mana moodnya itu lagi tidak bagus seperti itu. Atau mungkin saat ini mau haid sehingga PMDD, premenstrual dysmorphic disorder bisa. Atau seseorang yang mempunyai afektif kecemasan. Jadi orang ini cenderung pencemas. Cemas apakah saya tidak bisa, apakah nanti hasilnya tidak bagus. Atau orang yang mempunyai ekspektasi tinggi sehingga mudah merasakan tidak puas. Sehingga maunya tuh perfect. Tapi perfect tidak dikerjakan karena mencari-cari kesempurnaan yang akhirnya malah ditunda-tunda. Atau orang ini saat ini sedang berada frustrasi, misalnya saat ini tertimpa musibah sehingga mereka juga banyak hal-hal yang harus dipikirkan selain itu. Atau saat ini merasa tertekan dengan kondisinya sendiri atau lingkungannya, atau kewalahan sama tugasnya, atau burnout. Ini bisa terjadi baik pada mahasiswa ataupun pada orang yang bekerja, atau mungkin pada ibu rumah tangga sendiri, ya, atau orang yang tidak bekerja, atau maksudnya ini pekerjaan umum tidak harus mahasiswa, jadi merasa burnout, merasa terbakar di dalam, merasa bosan sebenarnya tapi tidak bisa untuk melakukan refreshing, melakukan sesuatu yang berbeda. Akhirnya hal-hal yang sudah setiap hari dikerjakan itu ditunda-tunda untuk dikerjakan. Next. Selain afektif juga ada kondisi fisik dan mental tentunya. Secara fisik mungkin memang saat ini sedang capek, kemudian memang secara fisik sedang sakit. Nah, itu juga menimbulkan penundaan pada seseorang. Next. Faktor internal yang lain adalah fungsi kognitif. Jadi, misalnya orang yang suka melakukan ruminasi, berpikir berlebihan, berpikir berulang-ulang, sehingga mereka sibuk dan pikirannya saja namun tidak dikerjakan. Selanjutnya adalah keyakinan pribadi. Nah, ini bagaimana sih isi pikir seseorang akan sesuatu. Kadang ada yang memang sudah mempunyai belief bahwa aku akan bekerja lebih baik di bawah tekanan. Jadi tadi memproklamirkan tentang the power of kepepet dan merasa benar-benar aroused ketika mendapatkan the power of kepepet itu. Ini contohnya para pelaku sistem kebut semalam. Nah, seperti itu. Jadi rasanya tuh aroused-nya tuh, adrenalinnya tuh terpacu ketika dapat the power of kepepet itu. Atau ada yang memang dia agak-agak santai, ntar juga pasti ada jalannya kayak gitu, tapi tidak ketemu jalannya. Atau yang perfeksionis, tugas harus sempurna sehingga tadi mengejar kesempurnaan yang tidak kunjung datang. Atau mempunyai belief bahwa hidup harus seimbang, jangan bekerja atau belajar mulu. Namun kenyataannya ya banyak main-mainnya daripada bekerja atau belajarnya. Atau malah perasaan rendah diri seperti aku tidak bisa melakukan sesuai yang diharapkan sehingga lebih baik tidak kukerjakan saja atau kutunda saja. Next. Faktor internal yang lain adalah kepribadiannya. Nah, jadi memang orang ini pemalas atau orang ini memang self-effikasinya, bagaimana kemampuan, nah ini kecakapannya untuk melakukan sesuatu memang kurang bagus. Misalnya IQ-nya kah, atau memang kurang mampu memetakan apa yang dipelajari, kurang cakap dalam menguasai pelajaran itu, kurang bisa mengorganisir, susah fokus, sehingga mereka pun agak kesulitan untuk membuat prioritas dan melakukan semuanya sesuai dengan deadline-nya. Next. Atau ini adalah pengalaman sebelumnya. Jadi ini terkait trauma, misalnya trauma terhadap atasan, trauma terhadap dosen, trauma terhadap bagaimana pembulian, yang merasa akhirnya daripada aku mengerjakan itu, kemudian aku merasa tidak nyaman lagi, pekerjaanku tidak dihargai, sehingga mereka tidak ditunda sama sekali, tidak usah dikerjakan. Seperti itu. Next. Kemudian selain faktor internal, kita juga perlu memperhatikan faktor eksternal, karena manusia itu sifatnya holistik, jadi mereka dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Yang pertama tentu saja lingkungan yang paling dekat dengan kita adalah pengasuhan orang tua. Jadi orang-orang yang suka melakukan prokrastinasi atau teman-teman yang suka melakukan prokrastinasi ini, sebaiknya perlu kita perhatikan bahwa anak-anak
dari orang tua yang suka melakukan prokrastinasi ini juga cenderung melakukan itu karena mereka adalah great imitator terhadap orang tuanya. Mereka kan mencontoh bagaimana orang tuanya melakukan sesuatu. Kemudian dari segi beban pekerjaannya sendiri mungkin high load atau overload. Jadi sudah kebanyakan kegiatan atau si mahasiswa misalnya udah kebanyakan ekstrakurikuler, jadinya kebingungan dan sehingga kehilangan arah, tadi ambiguous priority. Jadi kebingungan prioritas mereka itu sebenarnya apa? Atau terlalu banyak diberi ujian misalnya nih untuk mahasiswa ya, jadi banyakkan ujian nih jadi bingung, ya sudah tidak usah belajar sama sekali. Atau untuk mahasiswa jadwal kuliahnya yang berantakan sehingga mereka tidak organize, jadi kebingungan seperti itu. Next. Juga ada karakter dari dosen kita atau atasan kita atau tim kerja kita. Nah, karena kita ini juga dipengaruhi tadi lingkungan sosial, itu kan vice versa konsepnya. Timbal balik apa yang kita rasakan dirasakan orang lain, dan bagaimana orang lain bersikap kepada kita juga bisa mempengaruhi bagaimana kita berespon atau melakukan sesuatu. Jadi misalnya kita punya atasan atau tim yang terlalu santai sehingga kita juga ikut-ikutan santai, atau kita mempunyai dosen, atasan atau tim yang disorganized. Jadi kita juga ikut bingung, jadi ditunda-tunda juga, atau malah terlalu menuntut. Akhirnya untuk orang-orang yang misalnya pasif agresif, jadi ketika mereka tuh di depan manut-manut aja tuh, tapi kalau di belakang nggak usah dikerjain gitu. Jadi akhirnya ditunda sama sekali. Atau mempunyai rekan kerja, dosen atau atasan yang kurang apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh timnya, sehingga orang itu kalau kurang apresiasi merasa itu tidak ada gunanya sepertinya, seperti itu. Kemudian yang dikerjakan tidak jelas, jadi materinya rumit, kemudian tapi tidak jelas arahnya kemana, jadi membutuhkan waktu untuk bisa mengerjakannya dan akhirnya ditunda. Kemudian tidak mau berkompromi, kemudian tidak mau mengerti kondisi, atau ada masalah memang dalam tim itu sehingga akhirnya ditunda, atau malah sebaliknya ya ini si prokrastinator ini tidak punya teman diskusi sehingga tidak mempunyai backing support sosial yang bagus, akhirnya kebingungan dengan self efficacy yang rendah, akhirnya tidak mengerjakan sama sekali. Next. Selain itu juga ada akses. Nah, jadi memang kita untuk melakukan sebuah pekerjaan itu memang harus siap sebenarnya ya. Nah, ketika misalnya nih ada seseorang yang sudah oke, aku mau mengerjakan, tapi ternyata bahan bacaannya kurang atau tidak jelas, perpustakaannya kurang kondusif, meskipun sekarang kan kita sudah punya e-library sehingga lebih mudah, atau tadi tidak ada orang yang bisa dihubungi terkait kebutuhan kuliah, misalnya pada anak-anak mahasiswa, jadinya ya kekurangan akses, atau tempat kuliah atau tempat kerja yang jauh, akhirnya malas, capek juga, atau tempat kosnya atau rumahnya yang tidak enak, lingkungan kita sedang tidak nyaman, misalnya orang tua bertengkar atau kos kita kotor. Nah, akhirnya itu juga mempengaruhi mood untuk melakukan sesuatu. Oke, next. Faktor eksternal yang lain adalah karakteristik dari tugas atau pekerjaan yang dikerjakan itu. Terlalu ribet, riwah, misalnya membingungkan, susah, atau tidak urgent nih, kayak gitu, atau tidak menarik seperti yang disampaikan tadi. Jadi ya merasa ada lebih banyak hal lain yang bisa dilakukan, atau makan banyak waktu. Pada sebagian orang ketika ini terlalu merepotkan, akhirnya sudah tidak usah dikerjakan sama sekali, atau terlalu panjang, atau tidak spesifik, atau malah terlalu penting sehingga takut mengerjakan, takut salah. Atau tadi ada aktivitas lain yang lebih seru, misalnya sekarang kan ya main gadget, main game online, nonton drakor. Nah, sehingga yang ini ditunda dulu. Ya tadi akhirnya kembali pada konsep ambiguous priority tadi. Next. Nah, lalu bagaimana sih faktor-faktor tadi yang internal, eksternal itu bisa menjadikan seseorang menjadi prokrastinator? Akhirnya mungkin di sini saya mencoba menjelaskan dari beberapa teori. Yang pertama adalah psikodinamika. Yuk. Nah, teori psikodinamika ini menekankan pada pengalaman masa lalu. Jadi pengalaman masa lalu seseorang itu akan mempengaruhi proses afektif dan kognitifnya, terutama jika pengalaman ini bersifat negatif atau trauma. Next.
Seperti apa itu? Jadi seseorang jika pernah mengalami trauma, maka jika dihadapkan sebuah tugas yang mirip atau serupa atau hampir seperti itulah, yang kemudian karena adanya trauma ini akan merasa secara alam bawah sadar egonya itu merasakan hal yang tidak nyaman, yang kemudian menimbulkan ketakutan dan kecemasan, sehingga perilaku penundaan atau prokrastinasi ini sebagai mekanisme pertahanan diri, yaitu represi namanya. Sehingga seseorang secara tidak sadar melakukan penundaan ini untuk menghindari penilaian yang dirasakan akan mengancam keberadaan ego atau harga dirinya seperti dulu lagi. Jadi dia merepresi, ini adalah mekanisme pembelaan egonya, ditunda supaya tidak merasakan rasa sakit yang sama seperti pengalaman masa lalunya yang dulu. Selanjutnya adalah teori behavioristik. Nah, kalau teori behavioristik ini sebelumnya sepertinya nih slide sebelumnya oke, next ya wes. Nah, kalau ini kognitif dan behavioral kognitif, yaitu orang-orang yang kenapa dia menunda dilandaskan pada keyakinan irasionalnya yang dapat disebabkan suatu kesalahan dalam mempersepsikan suatu tugas. Jadi mereka mempunyai distorsi kognitif, jadi penyimpangan dalam pemahaman. Misalnya pikirannya itu merasa dia tidak mampu, itu sudah dia merasa yakin dia tidak mampu. Atau orang yang pikirannya masih sempat, mumpung ini masih sempat, seperti itu. Atau pikiran bahwa kita tuh bisa mengerjakan kalau ada mood, kalau nggak ada mood yang nggak bisa mengerjakan, seperti itu. Jadi mereka merasa yakin. Jadi ini keyakinan irasional. Atau orang-orang perfeksionis bahwa pikiran tuh semua bahan tuh harus terkumpul dulu baru dikerjakan. Akhirnya ditunda. Padahal dalam pengumpulan bahan sendiri tidak akan pernah cukup. Misalnya kalau kalian membuat tinjauan pustaka, membuat referat, membuat penelitian, pada akhirnya ketika tambah bahan, ingin ternyata ada perubahan teori, akhirnya kebingungan sendiri. Sehingga orang ini dengan keyakinan irasionalnya itu mempengaruhi behaviornya, sehingga dia tidak melakukan sama sekali akhirnya akibat keyakinan yang salahnya ini tadi. Kemudian next. Nah ya, kemudian ini adalah teori behavioristik. Nah, kalau tadi terkait dengan pikiran, nah kalau behavior ini maka dia terkait dengan masalah reward and punishment. Bagaimana seseorang bisa menjadi prokrastinator itu karena proses pembelajaran perilaku. Jadi, ketika seseorang pernah berhasil nih melakukan prokrastinasi, kemudian sukses dan mereka bisa mengumpulkan tugasnya dengan baik, dan next, maka kesuksesan itu akan dianggap sebagai reward terhadap prokrastinasinya itu. Akhirnya ketika dia mendapatkan reward atau kepuasan terhadap prokrastinasinya itu, maka prokrastinasinya itu akan diulang. Akhirnya terbentuklah sebuah pola perilaku. Atau bisa juga adanya tadi objek lain yang memberikan reward lebih menyenangkan daripada objek yang diprokrastinasi. Misalnya nih, ketika pada seorang pekerja, tugasnya adalah A, tugas utamanya, kemudian dia punya tugas pekerjaan sampingan adalah B. Ketika misalnya yang A ini ya memberikan reward sejumlah berapa, kemudian yang B memberikan reward yang jauh lebih besar, sehingga mereka akan mempunyai tendensi untuk memilih yang memberikan reward yang lebih besar, seperti itu. Jadi akan muncul nanti perilaku untuk menunda pekerjaan yang rewardnya itu lebih sedikit daripada yang satunya. Oke, nah next. Jadi dari 3 teori tadi terkait teori psikodinamika, kemudian terkait teori kognitif behavioristik dan teori behavioristik sendiri, bahwa prokrastinasi itu sebenarnya tidak hanya terkait masalah waktu saja, tidak masalah penundaan saja, namun terkait masalah afektif, perasaan, next, kemudian masalah pikiran, dan juga masalah perilaku itu sendiri. Jadi meliputi kepribadian orang tersebut, itulah sebenarnya yang membuat kenapa prokrastinasi itu menjadi sulit, karena ini tidak hanya masalah menunda saja, ada komponen lain dari status mental seseorang yang terpengaruh, dan itu cukup sulit ketika dia berkembang menjadi trait. Itulah next yang kemudian membuat seseorang tadi akhirnya terpenjara terus-menerus mengikuti siklus prokrastinasinya. Nah, selanjutnya lalu
Next. Nah, bagaimana kita bisa supaya tidak menjadi prokrastinator lagi, bisa mengintervensi diri kita. Nah, untuk kita bisa melakukan intervensi terhadap diri kita harus mempunyai insight yang baik, tilikan diri yang baik terhadap diri kita sendiri, mengenali aku ini seperti apa sih sebenarnya dalam prokrastinasiku tadi, karena tadi sebenarnya dia tidak masalah waktu, tapi masalah afek kita, bagaimana konsep kita berpikir, bagaimana perilaku kita. Nah, bagaimana insight ini selanjutnya? Kita perlu melihat nih, kita harus punya tilikan diri. Sebenarnya aku itu tipe prokrastinator yang mana sih? Supaya kita nanti tahu apa yang perlu ditanggulangi. Apakah aku ini si perfeksionis? Jadinya aku itu menunda melakukan pekerjaan karena ingin sempurna, kumpulin bahan dulu semuanya, baru dikerjakan. Tapi kenyataannya tadi tidak bisa kita mengumpulkan bahan secara banyak, kemudian semuanya lengkap baru dikerjakan. Kenali itu. Atau ternyata aku adalah tipe si pemimpi. Jadinya kalau orang tipe si pemimpi ini, dia banyak menghayal, nanti mengerjakan ini, mengerjakan itu, tapi tidak dikerjakan. Jadi cuma seperti daydreaming, seperti NATO lah, no action, talk only. Jadi cuma nanti begini, tapi tidak dikerjakan. Atau ternyata dia adalah tipe si pencemas, mungkin mempunyai tadi trauma yang tidak nyaman dulunya, sehingga dia cemas bagaimana secara psikodinamika, bagaimana kalau nanti dianggap tidak bisa lagi, bagaimana kalau hasilnya jelek lagi, bagaimana kalau aku dijelek-jelekan lagi oleh dosenku, atau oleh temanku, oleh tim kerjaku. Kemudian ada juga yang apakah ternyata aku adalah tipe si pembangkang atau si pembuat krisis. Jadi kalau si pembangkang ini semacam orang-orang yang pasif agresif misalnya ya, jadinya mereka iya aja tuh, tidak suka nih dengan atasannya misalnya, tapi tidak berani melawan. Akhirnya baik, saya ya kalau disuruh baik nanti akan dikerjakan, tapi ternyata tidak dilakukan karena ketidaksukaannya itu. Kemudian atau memang si pembuat krisis, jadi troublemaker, jadi memang senang nih orang nih membuat situasi menjadi heboh ketika misalnya teman-temannya tuh menanyakan, kita harus ngumpul tugas nih, bagaimana yang bagianmu. Dia senang tuh membuat teman-temannya agak kebingungan, ternyata tugasnya belum dikerjakan, akhirnya temannya yang mengambil alih. Nah, seperti apa? Atau dia ini tipe si lebay. Jadi kalau si lebay, si berlebihan ini mungkin tadi pikirannya ruminasi, terlalu berlebihan, macam-macam dipikirkan. Si lebay mungkin berbeda dengan si perfeksionis. Kalau si perfeksionis banyak yang dipikirkan, dia demi kesempurnaan, demi hasil yang optimal. Tapi kalau si lebay itu tidak hanya sekedar memikirkan secara berlebihan, tapi juga tidak berusaha untuk mencapai hasil yang optimal. Biasanya si lebay ini pada orang-orang histrionik, kalau kita lihat di psikiatri, jadi orang-orang yang ingin mendapatkan perhatian. Jadi bagaimana caranya tuh kalau ditunda-tunda supaya aku dapat perhatian tadi. Kalau si pembangkang dan si pembuat krisis biasanya bukan untuk mendapatkan perhatian, tapi untuk itu membuat orang lain merasa tidak nyaman, membuat orang lain tersakiti, seperti itu. Nah, kita kenali siapa kita supaya kita bisa mengintervensi diri kita sendiri. Oke, next. Oke. Nah, selain mengenali siapa sih kita tuh tipe apa sih dari prokrastinator, kita juga mesti mengenali tingkatan prokrastinasi kita. Nah, jadi di sini ada dijelaskan procrastinate or chronic procrastinator. Jadi seperti apa sih? Jadi kalau yang namanya prokrastinasi itu ada yang hanya baru sebagai perilaku penundaan. Jadi memang perilaku menunda seperti itu. Menunda ini karena macam-macam, karena mungkin tadi ingin mengumpulkan bahan atau apa, tapi tidak terus-terusan. Namun kita lihat dari siklus prokrastinasi tadi, suatu masa ketika terus-terusan diulang, misalnya sukses, lalu merasa mendapatkan reward yang nyaman, merasa puas ketika bisa berprokrastinasi, maka akan muncul itu suatu kebiasaan atau pola perilaku. Yang awalnya hanya perilaku, akhirnya dia berpola. Nah, ketika ini sudah muncul kepada pola perilaku, kita harus berhati-hati. Jadi, ini sudah mengarah kepada trait kepribadian seseorang. Jadi, penundaan yang dilakukan itu mengarah pada respon tetap. Jadi, kalau misalnya ada tugas, respon tetapnya adalah ditunda seperti itu. Nah, selanjutnya, ketika itu terus-terusan, maka akan berkembang menjadi kepribadian yang maladaptif.
yaitu prokrastinasi sebagai kronik prokrastinator atau trait kepribadian. Seperti kita tahu, kepribadian adalah corakan yang khas dan menetap yang ada pada individu yang digunakan untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap masalah atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Akhirnya inilah respon maladaptif. Kalau misalnya yang masih pola perilaku itu tidak selalu ya, tapi kalau yang sudah kronik prokrastinator, ketika itu menjadi kepribadian, corakan yang khas, maka dia akan selalu melakukan itu. Nah, ketika ini menjadi kronik prokrastinator, maka kita perlu melihat tentunya tidak selalu kita sukses dalam memprokrastinasi. Pada akhirnya nanti ada hal-hal yang kita deadline-nya kelewatan, ada gagal dalam mengerjakan tugas, gagal dalam menyelesaikan pekerjaan, yang akhirnya akan membawa akibat pada hubungan interpersonal kita dan lain-lain. Nanti akan lanjutkan. Next. Nah, ini akhirnya bagaimana dampaknya dari perilaku prokrastinasi kita tadi. Setelah kita tahu kita siapa, kemudian kita levelnya pada apa, kita harus melihat yang namanya gangguan jiwa atau gangguan mental itu kita harus menilai hendaya atau masalah yang ditimbulkan dari perilaku kita. Akibat prokrastinasi ini sebenarnya ada kehidupan ini tentunya adalah sesuatu yang seimbang. Jadi sebenarnya tidak selalu sih yang namanya prokrastinasi itu berdampak negatif. Mungkin karena dia di tipe procrastinate tadi, hanya memprokrastinasi sesuatu ketika oh ini agak terlalu sulit atau apa, tapi tidak corakan perilaku. Nah, akibatnya next. Nah, next. Jadi dia ada yang fungsional procrastination, ada yang dysfunctional procrastination. Kalau fungsional procrastination ini biasanya terkait dengan yang namanya active procrastination, yaitu penundaan mengerjakan tugas yang tujuannya untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat. Jadi memang ini ditunda supaya niatnya tuh hasilnya nanti lebih baik, seperti itu. Namun kalau yang sudah dysfunctional procrastination atau yang passive procrastination, yaitu penundaan yang tidak bertujuan, memang sudah respon maladaptifnya. Kalau misalnya ada tugas akhirnya ditunda tanpa buat apa ya, hanya menunda karena sudah menjadi trait kepribadiannya, akhirnya berakibat jelek dan menimbulkan masalah. Next. Nah, jadi untuk yang active procrastination sendiri sebenarnya ciri-cirinya itu dia masih mempunyai preferensi terhadap tekanan. Jadi memang dia tahan terhadap tekanan, cukup lentur, dan tekanan itu membuat dia termotivasi. Dia mampu memenuhi deadline, niat menunda pekerjaannya itu supaya memiliki kepuasan hasil yang bagus. Itu kalau misalnya masih aktif procrastination. Tapi perlu kita berhati-hati tadi, kita lihat dari sikliknya tadi. Setiap kali berhasil melakukan prokrastinasi, maka akan muncul rasa reward, dan reward akan memunculkan perilaku mengulang lagi. Kemudian next. Nah, akhirnya mungkin nanti menjadi chronic procrastinator. Akhirnya apa yang terjadi ketika itu sudah menjadi tadi dysfunctional procrastinator, maka akan memunculkan kontrol diri yang rendah. Misalnya pada image yang tadi, kemampuan dia untuk menunda keinginan akhirnya terganggu, dan ini tidak hanya berimbas pada tugas tapi pada banyak hal. Jadi misalnya nih mestinya mengerjakan ini atau mestinya tidak membeli ini, akhirnya karena kebiasaan, karena perilaku, akhirnya kontrol diri rendah, tidak bisa menunda kepuasan. Lalu akhirnya menjadi kurang teliti, lalu self efficacy-nya rendah. Self efficacy ini tadi kecakapan kita melakukan sesuatu, kemudian kinerja buruk. Nah, semua ini berdampak nantinya pada kita, di mana misalnya kita seorang karyawan kita atau mahasiswa itu sebenarnya akan memberikan self image yang jelek pada kita, konsep diri yang jelek pada kita, baik dari pandangan orang lain, maka jelas orang akan menganggap oh anak ini tidak cakap, dan atau karyawan ini tidak cakap, sehingga dia tidak bisa diberikan amanah yang lebih lagi. Dan dari diri kita sendiri, maka itu akan menghasilkan well-being yang rendah. Di dalam komponen well-being, kesejahteraan psikologis itu ada yang namanya penghargaan terhadap diri kita sendiri. Nah, jadi meskipun ini kita tidak jelas-jelas maksudnya kita seperti menilai diri kita, tidak, namun secara alam bawah sadar, secara super ego itu tetap saja ada penilaian yang menghukum terhadap perilaku prokrastinasi ini. Ada penyesalan di dalamnya, kemudian menimbulkan kekecewaan dan konsep diri yang rendah, yang akhirnya bisa berlanjut kesehatan diri yang buruk. Kesehatan ini tidak hanya mental, kalau misalnya kita punya well-being yang buruk, kita menjadi mudah
menjadi gangguan cemas, menjadi gangguan depresif, juga pada fisik kita. Misalnya nih, karena keseringan sistem kebut semalam, akhirnya kurang tidur, masuk angin, tekanan darah tinggi, atau stres akhirnya menimbulkan daya tahan tubuh yang rendah, akhirnya kita mudah infeksi. Lalu kondisi itu nantinya akan menimbulkan prokrastinasi yang baru, akhirnya yaitu muncullah lingkaran prokrastinasi. Oke? Next. Nah, jadi setelah kita punya insight nih, seperti apa itu kita dan bahayanya untuk diri kita, maka what's next? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Di sini ada banyak sebenarnya cara-cara mengatasi prokrastinasi atau menguranginya. Nah, di sini saya akan mencoba memaparkan beberapa yang mungkin bisa diterapkan oleh teman-teman semua. Nah, yang pertama adalah pada akhirnya kita harus tahu goals kita. Seseorang itu kalau dia tidak tahu arah tujuannya apa, ya akan hilang arah. Maka goalsnya apa? Kita tentukan, oh ya, misalnya kalau mahasiswa aku tuh ingin menyelesaikan karya tulisku supaya aku bisa lulus di tahun ini. Kalau misalnya karyawan supaya bisa mencapai target sehingga ya mungkin dapat bonus, bisa menafkahi anakku, seperti apa, tentukan goals. Tanpa goals, maka orang akan kehilangan arah. Oke? Dan akan ditunda-tunda pastinya kalau tidak ada goalsnya. Next. Yang kedua ini mulailah mengubah mindset. Nah, pikiran-pikiran tadi, keyakinan irasional tadi bahwa mau bergerak kalau ada mood, tidak. Bergeraklah hingga mood baik menyertaimu. Jadi bukan menunggu datangnya mood baru kita bergerak. Kenapa seperti itu? Karena ketika di deadline kemudian yang kita sebut adalah mood untuk bergerak, kadang itu adalah sebuah keterpaksaan, ya bukan mood, bukan perasaan ingin melakukan sesuatu, itu adalah keterpaksaan, dan unsur keterpaksaan akan menimbulkan penyiksaan sebenarnya kepada diri kita sendiri. Next. Nah, kemudian kita juga coba yang tadi merasa misalnya cemas, mungkin aku tidak bisa, mungkin aku tidak layak, mungkin nanti aku salah. Yakini bahwa kita itu pasti bisa, insya Allah kalau misalnya kita berusaha. Maka kalau orang lain bisa, maka kita pun bisa. Jadi kita harus punya yakin dan kata-kata itu. Kalau kita tanamkan dalam diri kita, kita bisa, maka akan memunculkan kekuatan untuk memulai. Oke? Next. Lalu setelah kita tahu goals kita apa, kita rubah mindset kita, maka buatlah to-do list-nya. Boleh disertai dengan to-do and to-don't list. Jadi apa yang akan kulakukan dan apa yang tidak akan kulakukan. Tapi supaya lebih sederhana, bisa kita buat dulu apa saja sih sebenarnya. Karena kan tadi kadang-kadang penundaan itu juga karena kebanyakan yang dikerjakan, jadi riwah pikiran. Nah, coba ditulis dulu. Tulis apa aja tuh, 1, 2, 3, 4, 5, apa aja yang perlu dilakukan. Next. Setelah itu, tentukan prioritas kita apa. Nah, kalau kita bisa menentukan prioritas, kita bisa tahu arah kita mau apa. Untuk menentukan prioritas itu bisa banyak caranya, silakan teman-teman mau seperti apa. Kalau di sini saya mencoba menampilkan bagian ini, jadi dia melihat dari kepentingan dan urgensinya. Kalau dia penting dan urgent, maka lakukanlah. Tapi kalau misalnya dia penting namun belum urgent, ya direncanakan dulu. Ini belum urgent, tapi kalau misalnya tidak penting tapi urgent, mungkin kalau kita bisa delegasikan tugas itu, kita minta tolong dengan orang lain tadi, teamwork. Kemudian atau ternyata ini tidak penting dan tidak urgent sama sekali, maka bisa kita eliminasi sehingga kita tidak kebanyakan pikiran. Kebanyakan pikiran membuat lelah, malah ditunda. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan ini. Jadi yang to-do list tadi, akhirnya setelah kita pertimbangkan kepentingannya dan urgensinya, kemudian bisa kita nomori yang mana tuh yang jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oke, kemudian next. Kita ambil yang mana yang paling prioritas, yang nomor 1 misalnya ya. Lalu nomor 1 itu coba kita sederhanakan. Ini pada orang-orang yang ruminasi, yang kebanyakan pikiran misalnya atau mengejar kesempurnaan. Coba nih kayak tugasnya si Udin ini, jadinya tidak perlulah pakai akar, pangkat, bagi, kali, tambah. Coba disederhanakan. Ini masalahku ini apa aja sih sebenarnya, kita lihat. Karena kalau kita memulai sesuatu dari yang sederhana dulu, kita misalnya, oh ya, misalnya nih adik-adik mengerjakan KTI ini, karya tulis, jadinya tidak, maksudnya kita sederhanakan dulu pola berpikir. Kan dia ada bab 1, 2, 3, 4, 5.
tidak perlulah terlalu rumit nanti bagaimana hipotesisnya apa, sementara tinjauan pustaka belum dibikin. Jadi buat dulu, disederhanakan dulu, oh ya targetku ini, seperti itu. Jadi dengan menyederhanakan, itu akan memberikan kita dorongan untuk memulai, karena ada rasa mudah di dalamnya, ada rasa mampu, tadi ada rasa saya bisa. Oke, next. Nah, jadi memang mau tidak mau kita harus membuat deadline. Namun deadline itu bukan dijadikan alasan untuk menunda. Jadi dengan adanya deadline kita tahu batasnya, tapi kita tidak jadi membuatnya itu nanti mepet-mepet deadline, karena prokrastinasi. Jadinya deadline itu sebagai pembatas untuk misalnya memisahkan dengan tugas-tugas lain yang belum prioritas. Cintailah deadline itu. Bagaimana kita mencintai deadline? Selama ini kita selalu menganggap deadline itu sangat, kalau deadline, aduh pasti susah. Kenapa? Karena prokrastinasinya itu deadline sama dengan tuntutan, sama dengan keterpaksaan bahwa saya harus mengerjakan sesuatu, sama dengan perasaan tidak nyaman, perasaan terhukum, perasaan digupu-gupu, seperti itu, diburu-buru. Nah, itu karena akibat prokrastinasinya itu. Sebenarnya deadline itu bisa menjadi, kita bisa mencintai deadline kita itu ketika misalnya kita mengerjakannya bisa lebih awal dari deadline, kemudian kita rapikan, misalnya akhirnya ketika dikumpul pada saat deadline kita merasa hasil kita sudah bagus, sehingga ada perasaan nyaman, perasaan senang dengan deadline itu, seperti itu. Jadi sebenarnya ada konsep memahami saja pola pikir tadi, keyakinan terhadap deadline itu. Next. Setelah membuat deadline, maka ketika kita mengerjakan, mohon singkirkan hal-hal yang mendistraksi. Misalnya kita itu punya berapa banyak HP, kemudian ya segala gadget dan macam-macam, itu singkirkanlah hal-hal seperti itu. Jadi kita fokuskanlah, beri waktu untuk mengerjakan itu. Oke, next. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa bekerja sendiri. Tadi misalnya ketika kita mengerjakan, ternyata bahannya nih susah, materinya susah, aku agak bingung dengan instruksi atasanku, maka kita bisa menanyakan kepada orang lain, minta orang lain membantu mengingatkan kita akan deadline itu, atau kita ikut bekerja dalam tim. Tapi tim yang sehat memang pada akhirnya, karena juga tim yang patologis, yang tidak sehat, di mana tim itu persaingan terlalu ketat segala macam atau saling menjatuhkan, juga akan membuat seseorang melakukan prokrastinasi. Jadi pilihlah dengan baik yang mana tim yang akan kita ikuti. Oke, biasanya mempunyai visi dan misi yang sama dengan kita. Nah, kemudian jangan lupa sisihkan waktu istirahat dan patuhi waktunya. Jadi manusia itu ya juga bukan robot. Karena tadi kecapean, kelelahan fisik ataupun mental, burnout tadi itu juga tidak akan membuat kita bisa bekerja dengan baik, malah membuat kita melakukan prokrastinasi. Sehingga sisihkan waktu istirahat yang cukup, kemudian perawatan diri yang cukup, dan patuhi waktunya. Jadi kita sendiri juga tadi self concept dan self efikasinya, self control, bagaimana kita mengontrol diri juga mesti bagus di sini. Dan terakhir, kalau misalnya kita sudah selesai tuh, next mengerjakannya, jangan lupa berikan reward untuk dirimu. Tadi kan juga salah satu penyebab teori bagaimana tuh seseorang bisa melakukan prokrastinasi adalah karena masalah reward. Nah, reward ini sebenarnya bukan masalah kado, jadi tidak harus misalnya bisa sih kalau misalnya kita berhasil mengumpulkan tugas, aku habis ini mau beli es krim, atau biasanya dulu kalau zaman sekolah itu kalau makan enak beli apa kayak gitu kan jarang, jadinya habis ini aku mau makan apa kayak gitu yang enak, jadinya uang saku bisa lah dikeluarkan berlebih, atau tidak sekedar makanan, perasaan puas diri, atau misalnya kita bisa santai-santai beli buku atau apapun tergantung kesukaan kita, berikanlah reward untuk diri kita seperti itu supaya kita merasa ada puas. Kalau misalnya rewardnya pas kan seperti tadi, maka perilaku itu akan diulangi. Jadi misalnya, ternyata kalau misalnya aku tepat waktu, aku reward terbaik sebenarnya adalah pujian ya. Kemudian kita memuji diri kita sendiri, merasa puas. Kemudian kita bisa, ketika teman-teman misalnya sibuk mengerjakan, kita sudah santai-santai. Nah, itu adalah reward juga untuk diri kita, perasaan puas. Jadi ketika itu sering dirasakan, maka akan menjadi kebiasaan baru bahwa menunda-nunda itu malah membuat tidak nyaman, seperti itu. Oke.
Nah, itu adalah beberapa trik-trik untuk menghadapi prokrastinasi. Kemudian di sini saya mencoba, ini ada amanah dari teman-teman full DFK untuk bagaimana sih kita membahas pandangan Islam terkait prokrastinasi. Memang di sini base saya kan tidak benar-benar secara psikiater mempelajari psikologi Islam, namun memang kita pada dasarnya mesti memahami sebuah keilmuan menjadi berfaedah dan berberkah ketika kita bisa, ilmu itu bisa membawa kita menjadi lebih dekat menjadi hamba yang lebih baik pada Allah. Nah, jadi saya mencoba di sini mengambil beberapa materi dari tulisan teman-teman, jurnal teman-teman dari UIN Syarif Hidayatullah terkait bagaimana pandangan psikologi Islam terkait prokrastinasi ini. Nah, di situ mereka memaparkan apa sih pandangan Islam terkait prokrastinasi. Next, kita perlu melihat apa kata Allah sebenarnya pada kita. Jadi yang pertama di situ disebutkan bahwa sini kita apa kata Allah kita lihat tentunya dari ayat-ayat Al-Qur'an ya. Nah, jadi motif di situ bahwa pada Al-Asri 1 sampai 3 sebenarnya masalah waktu ini memang di Al-Qur'an itu tidak ada kata-kata yang maksudnya benar-benar menuliskan menunda ataupun prokrastinasi karena itu tadi bahasa Latin ya. Namun di dalam situ sudah banyak dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu, salah satunya di Al-Asri ayat 1 sampai 3 ini, di mana di situ disebutkan bahwa demi masa maka manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Sehingga di sini Allah itu sebenarnya sudah memberikan gambaran ya, ini masa bahwa kita tidak boleh melalaikan waktu. Nanti kita bisa rugi. Kemudian di surah Al-Insyirah ayat 7, setelah Allah menyampaikan bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka disampaikan apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Jadinya tidak ada di sini apabila kamu telah selesai dari urusan maka bersantai-santailah. Tidak, maka kerjakanlah lagi urusan yang lain. Karena sebenarnya urusan kita manusia itu lebih banyak daripada waktu yang kita miliki. Kemudian next. Nah, di ayat lain juga disebutkan di situ bahwa di surah Al-Munafikun ayat 10, maka belanjakanlah sebagian apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu mereka berkata, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku? Nah, di sini sebenarnya sebuah peringatan untuk kita bagaimana kematian itu bisa datang kapan saja, dan ketika itu datang kita akhirnya menyesal dan meminta ditangguhkan, tapi sebenarnya waktu yang telah berlalu itu tidak akan bisa kembali lagi. Dan di surah Luqman next ayat 34 juga disebutkan, tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Jadi buat kita tuh kadang yang merasa masih ada hari esok, nanti aja deadline masih panjang, kita perlu memahami sebagai seorang muslim bahwa hari esok itu tidak ada yang pernah tahu. Umur itu kita tidak tahu, jangan-jangan ini adalah hari terakhir kita. Oke, next. Kemudian selain melihat dari ayat Al-Quran, kita juga melihat dari junjungan kita Rasulullah SAW. Ini yang sering sampai ada lagunya dari Raihan, kan sudah tahu kita semuanya sebenarnya sudah disampaikan. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Ini sudah hadis yang kita tahu persis untuk tidak melalaikan masa-masa luang sebelum datang masa sempit, kemudian masa muda sebelum tua, kemudian sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, kemudian itu yang keempat, masa luang sebelum masa sibuk, kemudian hidup kita sebelum mati kita. Sehingga di sini tidak ada yang namanya maksudnya ditunda-tunda lah, maka manfaatkanlah waktu yang kita miliki saat ini. Oke, next. Kemudian dari hadis sahih lainnya disebutkan oleh Ibnu Umar berkata, kalau datang waktu sore janganlah menanti waktu pagi, kalau tiba waktu pagi janganlah menanti waktu sore. Jadi gunakan sebaik-baiknya sehatmu untuk waktu sakitmu dan masa hidupmu untuk waktu matimu. Jadi ini waktu, masalah waktu, kita tidak pernah tahu kapan waktu itu berakhir, sehingga disarankan jangan ditunda-tunda. Oke, next. Kemudian ada hadis lagi yang satunya bahwa manusia itu tidak akan bergerak sebelum 4 perkara yang akan ditanyakan di akhir nanti. Apa itu? Yaitu salah satunya adalah umur. Kita pergunakan untuk apa saja waktu
sesuatu yang kita diberikan Allah itu. Nah, sehingga jadi dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis yang disampaikan oleh hadis dari beberapa hadis-hadis sahih ini, kita bisa tahu bahwa next. Nah, jadi di dalam Islam sebenarnya mengajarkan agar kita senantiasa melakukan pekerjaan sebelum habis masa tenggang, dan jangan sampai dan jangan sampai kita menyesal apabila kita terlambat atau malah tidak melakukan apa-apa. Seperti tadi misalnya pada akhirnya seorang meminta ditangguhkan kematian, padahal kematian tidak bisa ditebak dan tidak bisa ditangguhkan. Selanjutnya, lalu bagaimana sih kita seorang muslim mengatasi prokrastinasi tadi? Sebenarnya tadi sudah dijelaskan yang tadi trik-trik mengatasi prokrastinasinya. Nah, kemudian sebenarnya sebagai seorang muslim kita juga bisa melihat bagaimana ajaran agama kita memberikan solusi terhadap perilaku prokrastinasi ini, sehingga juga memberikan ruh dalam usaha kita mengatasi prokrastinasi ini, sehingga mungkin bisa bernilai ibadah dan pahala di hadapan Allah. Apa saja yang bisa kita lakukan? Next. Oke. Next. Nah, pertama adalah niat. Jadinya mungkin yang tadi kan goals-nya apa, kemudian kita niatkan. Semua kita tahu bahwa innamal a'malu binniyat, jadi segala sesuatu itu bergantung kepada niat. Sebenarnya dengan niat yang benar kita bisa termotivasi untuk melakukan sesuatu. Nah, niat ini hendaknya bisa kita luaskan dan kita panjangkan sebenarnya supaya kita lebih termotivasi melakukan itu. Contohnya seperti apa? Misalnya nih teman-teman melakukan membuat KTI ini. Seandainya niatnya itu sempit, misalnya aku membuat KTI ini tujuannya hanya untuk supaya lulus, sehingga kadang ya tidak jelas lah, kadang-kadang bisa merasa malas. Namun ketika misalnya niatnya ini kita luaskan, kalau misalnya aku membuat karya tulis ini, maka aku bisa lulus, membahagiakan kedua orang tuaku, kemudian misalnya aku bekerja, misalnya kalian adalah mahasiswa kedokteran atau mahasiswa, kemudian dalam pekerjaanku aku bisa membantu banyak orang, itu akan memberikan feeling positif yang besar kepada kita. Dan kemudian kita niatkan dengan membantu banyak orang ini, mudah-mudahan niatnya dipanjangkan, tidak hanya untuk hidup ini, itu bisa menjadi bekalku untuk di akhirat nanti. Pahala ini akan menjadi bekal amal solehku untuk di akhirat nanti, karena pada dasarnya kita tahu kalau sebagai seorang muslim bahwa hidup kita saat ini adalah untuk akhirat, sehingga itu akan memberikan feeling positif yang membuat semangat itu tetap terjaga. Karena kalau kadang niat kita itu pendek dan sempit, misalnya hanya untuk lulus, kadang-kadang ya akan muncul, ya nggak apa-apa sih, aku belum di DO, kemudian ya temanku loh banyak yang belum lulus, ngapain terlalu cepat atau apa. Namun jika niat kita itu panjang ke atas, ke akhirat nanti, dan kita luaskan kebermanfaatannya, maka insya Allah dia akan menjaga semangat kita dengan baik. Kemudian motivasi juga tetap dipertahankan. Kita sebagai muslim sebenarnya beruntung bahwa di dalam Islam ya rahmatan lil alamin ini, motivator kita itu langsung dari Allah sendiri. Tadi langsung di ayat Al-Insyirah ayat 7 tadi sudah dimotivasi oleh Allah langsung, bahwa kalau kamu sudah selesai melakukan suatu pekerjaan, maka lanjutkan, dan pekerjaan lainnya ini adalah dari Sang Khalik kita yang memotivasi kita, maka kurang apa lagi seperti itu. Ini adalah motivasi terbaik dari Sang Pencipta kita. Oke, next. Nah, terus kemudian ada muncul, wah berarti capeknya kita harus melakukan pekerjaan, terus istirahatnya di mana? Kemudian next, apa refreshingnya di mana? Nah, lalu nasihat beberapa mu'alim, orang-orang yang berilmunya baik, bahwa dikatakan bahwa istirahatnya seorang muslim itu sebenarnya adalah pergantian pekerjaannya. Oke. Nah, jadi pekerjaan seperti apa sih yang kita pilih itu? Maka pilihlah itu adalah yang terkait dengan kebaikan. Jadi dirimu itu, kita ini disampaikan bahwa kalau tidak disibukkan dengan kebaikan, maka kita akan menyibukkannya. Dunia ini akan menyibukkan kita dengan keburukan. Maka pilihlah juga kegiatan-kegiatan yang mengundang kebaikan tadi, mengundang amal soleh. Yang itu tadi sesuai dengan prioritas kita. Diniatkan luas-luas niatnya supaya itu mengundang kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita. Oke, next.
Nah, selain itu kita juga tidak lupa berdoa. Tentunya doa adalah senjata utama dari seorang muslim. Jadi ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang biasanya kita baca di almat surat zikir pagi dan petang, doa supaya kita tidak malas, kemudian tidak takut, kemudian kejelekan dari tua dan kekikiran serta fitnah dunia dan akhirat. Next. Nah, jadi kita tahu bahwa hidup ini hanya sekali, maka persiapkanlah sebaik mungkin sebelum nantinya kita menyesal. Maka dengan bismillahirrahmanirrahim, ayo coba kita terapkan, kita kenali diri kita, kemudian terapkan trik-trik untuk menyetop prokrastinasi tadi, dan ayo kita luruskan niat kita, luaskan, kemudian kita pilih kebaikan-kebaikan di sana, kemudian jaga semangat dan motivasinya karena Allah, maka kita coba yuk mulai sekarang tidak menunda-nunda pekerjaan kita. Jadi bismillah kita stop prokrastinasi. Oke? Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salah hilafnya dan kekurangannya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.